lakukan, ya, mana yang harus kita dahulukan, apakah ya mendahulukan A ataukah B. Perlu diketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ih. Agama Islam itu agama yang dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Islam ya adalah rahmat bagi alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi alam semesta ini. Surat Al-Anbiya ayat 107. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, semua syariat Islam ini pasti membawa kemaslahatan. Salat membawa kemaslahatan, puasa membawa kemaslahatan, kebaikan, adzan membawa kemaslahatan, ya, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Semua itu adalah kemaslahatan. Karena Islam ya sayang kepada umat, sayang kepada manusia. Dan maslahat dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama adalah maslahat mu'tabarah, maslahat yang dianggap. Maslahat yang dianggap, yakni dianggap oleh syariat, oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang sahih. Seperti sholat, puasa, zakat, ini pasti mengandung apa? Maslahat, karena dianggap oleh syariat. Yang kedua adalah maslahat mulgha, maslahat yang tidak dianggap. Maksudnya, orang menganggap itu maslahat, tapi syariat tidak menganggap itu maslahat. Maka berarti itu tidak dianggap. Anggapan manusia tidak dijadikan patokan. Seperti apa? Perbuatan-perbuatan bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah. Orang menganggap itu apa? Baik, ada maslahatnya. Tapi syariat Islam tidak menganggapnya. Ya, Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap kebid'ahan itu adalah sesat sekalipun dipandang baik, dipandang oleh manusia membawa kebaikan. Karena patokan kita adalah syariat, bukan perasaan. Ya, kalau mengikuti perasaan orang beda-beda. Yang ketiga, ini yang disebut para ulama dengan maslahat mursalah, maslahat lepas. Islam tidak memerintahkannya, tapi Islam juga tidak melarangnya. Ini yang seringkali terjadi perbedaan. Contoh misalkan peraturan lalu lintas. Itu apa? Ya, itu adalah mengandung kemaslahatan. Tapi apakah ada perintahnya? Nggak ada. Apakah ada larangannya? Nggak ada. Diletakkan oleh pemerintah, dibuat oleh pemerintah untuk suatu kemaslahatan, menjaga apa? Nyawa, untuk meminimalisir kecelakaan, tabrakan dan lain sebagainya. Contoh yang lain, peraturan pernikahan harus dicatat di KUA. Apakah ada dalam syariat Islam? Nggak ada. Dalam syariat Islam nggak ada. Tapi apakah itu terlarang? Nggak ada larangannya juga. Itu dibuat oleh pemerintah untuk satu kemaslahatan, ya, supaya tidak ada yang terzolimi, supaya ada pendataan, ya, supaya bisa dijadikan sebagai nanti apa? Bukti dan sebagainya. Ini namanya maslahat mursalah. Dan maslahat mursalah ya adalah wajib juga untuk ditaati karena itu bukan maksiat. Selama itu bukan maksiat, wajib untuk ditaati. Oleh karena peraturan-peraturan pemerintah yang tidak ya bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat maka tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Baik. Biasanya kalau di kampung-kampung ada polisi tidur.
Itu kadang ada yang bikin polisi tidur, ada yang enggak. Pertimbangannya apa? Maslahat dan mafsadat. Kalau yang membangun polisi tidur, dia pertimbangannya maslahat. Kenapa? Karena mungkin rame, banyak anak kecilnya, supaya orang yang pakai sepeda motor apa? Pelan-pelan, pakai yang mobil pelan-pelan. Ada mungkin di sebagian, nggak perlu polisi tidur, itu justru malah apa? Madorotnya banyak. Ya, dikasih polisi tidur malah banyak yang jungkal. Banyak yang kecelakaan malahan. Nah, makanya itu pertimbangannya adalah pertimbangan maslahat dan mafsadat. Perlu apa tidak perlu, itu kan kembali kepada maslahat dan mafsadat. Ya, makanya pembuatan polisi tidur itu harus betul-betul dipertimbangkan. Di daerah-daerah yang memang tidak perlu ya nggak perlu. Tapi di daerah-daerah yang perlu maka tidak mengapa. Ya, kalau memang pertimbangannya matang. Itu pun dengan aturan. Ojo tinggi-tinggi. Kadang ada sebagian tinggi banget. Itu malah merusak mobil ya. Ya. Baik. Intinya agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan dan membendung kerusakan. Nah, permasalahannya ketika berbenturan antara maslahat dengan mafsadat, antara maslahat dengan maslahat, antara mafsadat dengan mafsadat, mana yang harus didahulukan? Nah, di sini penulis memberikan beberapa kaidah seputar masalah ini. Jadi kaidah yang kelima ini banyak kaidah ya yang tercakup di dalamnya. Kita bahas satu persatu. Satu, darul mafasid aula min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih utama daripada mewujudkan kemaslahatan. Artinya kalau ada maslahat berbenturan dengan mafsadat, maka membendung kerusakan lebih utama daripada mewujudkan kemaslahatan. Dalil dari kaidah ini adalah hadis tentang orang Arab Badui yang kencing di masjid. Masih ingat? Ada orang Arab Badui, Arab gunung, datang ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi. Tahu-tahu apa? Kencing di Masjid Nabawi, di pojokan. Sahabat-sahabat marah. Ya. Nah, tapi Nabi SAW apa? Menahan mereka, menahan emosi mereka. Biarkan dulu. Tunggu sampai apa? Selesai kencingnya. Setelah selesai, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk ngambil air, seember air untuk menyiramnya. Baru kemudian Nabi SAW apa? Menasihati Arab Badui tersebut. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ini adalah masjid, nggak layak untuk dikencingi. Ini tempat untuk sholat, tempat untuk baca Quran, zikir. Taib. Menasihati orang, maslahat apa tidak? Maslahat. Mengingkari kemungkaran itu kemaslahatan. Apalagi ini masjid Nabi lagi dikencingi. Tapi ya, kalau Rasulullah SAW mengingkarinya saat itu, menimbulkan madharat yang lebih besar. Apa? Contohnya, misalkan malah menyakitkan orang tersebut. Tengah-tengah kencing, macet, tambah loro. Dua, nanti khawatirnya malah nyiprat kemana-mana. Nyiprat ke celananya, atau mungkin areanya mestinya cuma di pojokan tok, nanti malah kemana-mana. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerapkan kaidah ini. Darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih utama daripada mewujudkan kemaslahatan. Rasulullah bisa aja mengingkari saat itu, tapi Rasulullah ingin membendung kerusakan yang lebih besar kalau diingkari saat itu. Dari sinilah diambil kaidah ini. Darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Ya. Contoh yang lain banyak sekali ya dalam kehidupan kita ya, terutama di masa Covid ini, kaidah-kaidah fikih seperti ini penting sekali untuk dipraktekkan. Contoh misalkan dulu awal-awal ya, kita tahu ada iktikaf, ada sholat taraweh yang
dipending atau bukan dipending sih, dianjurkan untuk ya, ditiadakan. Ya, kenapa? Karena membendung kerusakan. Ya, oleh pemerintah ya dianjurkan untuk tidak mengadakan di masjid. Seperti itu tidak salah juga. Karena darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Oleh karenanya, ikhwan, dalam menghadapi ya masalah-masalah ibadah, terutama di masa pandemi ini, ikuti arahan dari pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan, silahkan. Kalau pemerintah misalkan dengan melihat kasus yang banyak melonjak dan dikhawatirkan, mereka juga tidak salah. Ya, mereka tidak salah. Seperti awal-awal ya, namanya juga awal-awal itu masih meraba-raba ya, bagaimana penanganan yang terbaik. Sehingga di awal-awal kita tahu nggak boleh sholat ya di masjid terlebih dahulu, tidak boleh iktikaf, bahkan dulu awal nggak boleh sholat id ya dan sebagainya. Itu adalah karena pertimbangan, karena membendung kerusakan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Bukan hilang sholatnya, cuma dipindah dari masjid ke rumah. Ya, itu tidak salah seperti itu. Tapi kalau sekarang misalkan diizinkan dengan memakai penerapan protokol, ya maka bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masalah-masalah besar seperti ini ya ikuti arahan dari pemerintah. Ya, karena kalau kita ngikuti pendapat masing-masing akhirnya tukaran. Kalau ngikuti arahan masing-masing ya, pendapat masing-masing biasanya tengkar, beda pendapat. Ya, tapi serahkan masalah-masalah besar kepada orang-orang besar. Taib. Kaidah yang kedua, wa in tazaham maslahatani quddima arjahwa. Kalau berbenturan antara dua maslahat, maka utamakan, dahulukan maslahat yang lebih besar. Jadi maslahat itu kan bertingkat-tingkat. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 73 cabang lebih. Bid'ah itu 3 sampai 9. Jadi 73 atau 79. A'laha qaulu la ilaha. Yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada paku di jalan, kita hilangkan. Nah, ini termasuk cabang iman yang paling rendah. Berarti Nabi mengatakan ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, dan ada yang di antara hal itu. Berarti bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Maslahat juga demikian. Kemaslahatan itu bertingkat-tingkat. Makanya ada istilah para ulama, ada wajib, ada sunnah. Mana yang lebih tinggi? Yang wajib. Sehingga ketika berbenturan misalkan antara yang wajib dengan sunnah, mana yang harus didahulukan? Yang wajib. Contoh misalkan sampean baru takbiratul ihram, sholat sunnah, Allahu Akbar, langsung qomat, ada qomat. Akhirnya bingung, ini mau lanjut sholat sunnahnya ataukah dibatalkan untuk mengikuti sholat wajib. Di sini berbenturan antara sholat wajib ataukah sholat sunnah. Mana yang didahulukan? Yang wajib. Makanya Nabi mengatakan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila diqomati sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Karena wajib lebih utama daripada sunnah. Yang wajib lebih utama daripada sunnah. Gitu ya. Taib. Kalau wajib dengan sunnah jelas yang didahulukan wajib. Kalau sunnah dengan sunnah, mana yang didahulukan? Sunnah dengan sunnah, podo-podo sunnah. Kita lihat nanti indikator-indikator lainnya. Misalkan dari segi penekanan, mana yang lebih kuat? Sholat qobliyah misalkan sama sholat mutlak, yang didahulukan sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah.
daripada sholat mutlak, atau lebih menenteramkan hati. Itu pertimbangan yang lain. Misalkan antum mau iktikaf di masjid sini atau masjid sana. Oh, ana lebih tentram di sini. Berarti itu juga salah satu pertimbangan. Sama-sama saja. Antum di sini sunnah, iktikaf di sini sunnah, di sana juga iktikafnya sunnah, sama-sama. Tapi mana yang lebih utama? Mana yang lebih nyaman buat antum? Oh, di sini lebih nyaman, ada AC-nya, ya, ada toiletnya, sahur sama bukanya gratis. Ya, misalkan kalau di sana bayar, misalkan, golek sing nyaman aja. Berarti di situ apa? Ada indikator. Mana yang lebih apa? Nyaman. Atau indikator yang lainnya, mana yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya, misalkan mana yang lebih utama antara saya sholat sunnah ataukah dakwah? Ataukah dakwah? Di sini didahulukan apa? Dakwah. Karena kalau saya sholat sunnah, manfaatnya untuk diri saya sendiri. Kalau saya dakwah, manfaatnya untuk orang lain. Para ulama mengatakan ibadah yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk pribadi sendiri. Nah itu, ini namanya indikator. Ya, kita nanti bisa menguatkan salah satunya. Taib. Kemudian kata beliau, waqad ya'ridu lil mafdhul ma yasiru afdal min ghairihi. Bisa jadi sesuatu yang kurang afdal mengalahkan lebih utama dari yang lebih utama darinya. Ya, dia menjadi lebih utama. Karena ada indikasi yang atau ada sebab-sebab yang lainnya. Contoh, misalkan baca Al-Quran sama jawab adzan, mana yang lebih utama? Jawab adzan lebih utama. Pada dasarnya baca Quran itu membaca Al-Quran itu zikir yang paling utama. Pada dasarnya. Cuma di sini menjawab adzan lebih utama daripada baca Quran. Kenapa? Karena ada waktu yang ditentukan. Ada waktu yang ditentukan. Kalau antum baca Quran, nanti setelah adzan bisa lanjutkan lagi. Tapi kalau jawab adzan, saat adzan saja. Saat adzan saja. Ya kan? Nah, taib. Jadi di sini pada dasarnya membaca Al-Quran itu lebih utama. Tapi di sini jawab adzan bisa lebih utama daripada baca Quran. Kenapa? Karena dia ada waktunya ditentukan, sehingga lebih utama. Taib. Contoh yang lainnya tadi juga, yaitu yang lebih menenangkan hati, yang lebih menenangkan di dalam hati. Orang misalkan iktikaf di Masjidil Haram sama iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf di Masjidil Haram sama iktikaf di Masjid Nabawi. Pada dasarnya mana yang lebih utama? Di Masjidil Haram, karena pahalanya lebih besar. Tapi bisa jadi di Masjid Nabawi bisa lebih besar pahalanya daripada di Masjidil Haram. Kalau itu lebih menenteramkan. Contoh misalkan kalau di Masjidil Haram itu kan biasanya lebih banyak lalu lalang wanita dan sebagainya, karena memang campur ya kalau tawaf itu kan. Nah, kalau di Masjid Nabawi dia lebih terpisah, sehingga orang bisa lebih tenang, ya lebih tenang. Sehingga bisa jadi bagi sebagian orang iktikaf di Masjid Nabawi lebih utama daripada kalau dia di Masjidil Haram, karena lebih tentram, lebih khusyuk. Contoh lainnya, misalkan sholat di shaf yang pertama sama di shaf yang ketiga atau kedua. Pada dasarnya mana yang lebih utama? Shaf yang pertama lebih utama, jelas. Tapi bisa jadi shaf yang kedua lebih utama daripada shaf yang pertama bagi sebagian orang. Ya, contoh misalkan dia kalau di shaf yang pertama, apalagi di belakang imam, malah nggak khusyuk. Kenapa? Wedi be imami batal. Aduh be imami batal, aku ganteni lah, repot lagi. Gak siap ya.
misalkan. Tapi kalau dia di saf yang kedua, dia lebih tenang, lebih khusyuk. Lebih utama mana berarti? Di saf yang kedua. Ya. Di saf yang pertama, AC-nya terlalu kencang, dia malah nggak kuat. Nah, kalau agak jauh dia malah lebih apa? Khusyuk, lebih tenang. Berarti ya, saf yang kedua lebih utama bagi orang ini daripada saf yang pertama. Jadi artinya di sini bisa jadi sesuatu yang kurang utama mengalahkan yang lebih utama darinya karena adanya sebab-sebab yang lain. Ya, taib. Bisa juga sebab yang lain adalah karena manfaatnya lebih besar. Manfaatnya lebih besar. Ini sebab yang ketiga ya. Contoh misalkan, pada dasarnya mana yang lebih utama? Bantu keluarga sendiri atau bantu orang lain? Keluarga sendiri. Karena kalau membantu keluarga sendiri ini satu membantu, yang kedua silaturahmi. Baik. Tapi bisa jadi bantu orang lain lebih utama daripada membantu. Karena misalkan yang orang lain ini lebih membutuhkan daripada keluarga sendiri. Orang yang lain ini misalkan yang jauh tapi dia lebih kritis, lebih membutuhkan. Alhamdulillah kalau keluarga kita masih diberi apa? Kemampuan. Kalaupun kita nggak membantu, dia masih apa? Ya, masih memiliki kemampuan. Kalau ini udah kritis sekali keadaannya. Kalau nggak kita bantu, ya mungkin bisa kelaparan dan sebagainya. Maka apa? Bantu orang yang jauh ini lebih utama. Tapi ini keluar dari kaidah. Ya, keluar dari kaidah. Intinya bisa jadi yang kurang utama tadi bisa mengalahkan yang lebih utama kalau memang ada sebab. Taib. Kaidah yang berikutnya, wa in tazaham mafsadatani, kalau ada dua mafsadat yang lebih besar, kalau berbenturan antara dua mafsadat, fu'ila ahwanuha, yang didahulukan adalah yang lebih ringan. Yang lebih ringan. Ini juga kaidah penting ya. Kalau berbenturan dua mafsadat, pilihlah mafsadat yang lebih ringan. Di antara dalil kaidah ini adalah surat Al-Kahfi ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal itu kepunyaan orang-orang miskin yang kerja di laut. Aku merusaknya karena di sana ada seorang raja yang zalim yang mengambil kapal-kapal yang bagus. Jadi kita tahu ini petualangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, gitu kan? Nah, ketika dia naik satu kapal, kapalnya ini dirusak sama Nabi Khidir. Protes Nabi Musa. Ngapain kamu ngerusak kapal orang? Ya, Nabi Khidir pertimbangannya, mendingan saya rusak daripada kalau nggak saya rusak nanti malah diambil sama raja yang zalim atau apa namanya itu, ya pokoknya ada seorang yang zalim gitu ya, raja yang sangat zalim, nanti kapal-kapal yang bagus itu diambil. Mendingan mana? Saya rusak tapi masih bisa diperbaiki nanti sama pemiliknya, atau nggak saya rusak nanti malah diambil sama ya raja yang zalim. Di sini pilihannya cuma dua. Di sini yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah memilih yang lebih ringan. Akhirnya dirusak. Ya, karena kalau dirusak masih bisa diperbaiki. Kasihan dia orang miskin. Kalau nggak punya kapal nggak bisa kerja nanti. Tapi kalau diperbaiki tinggal direnovasi nanti. Tapi kalau diambil kerja apa? Begitu. Nah, disinilah kadang-kadang ayolah ikhwah pertimbangan-pertimbangan itu. Ya sama seperti kita sekarang ini. Pemerintah juga kadang bingung ya kan. Ini pas saat Covid misalkan mau di-loss ya, kasusnya tambah banyak. Mau diperketat, ekonomi anjlok. Banyak yang malah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Makanya
hal-hal seperti ini, ayyuhal ikhwah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini kita harus memaklumi. Kenapa? Karena tadi pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Pertimbangan antara maslahat dan taib. Jadi intinya kalau berbenturan antara dua mafsadat, pilihlah yang lebih ringan. Berarti kalau haram dengan makruh, pilihlah yang makruh. Contoh yang haram misalkan apa? Kalau yang haram itu contohnya makan bangkai ya. Nah, kalau makruh contohnya makan bawang merah, bawang putih yang masih mentah. Itu makruh karena nanti bau. Ya, bau. Taib. Kalau misalkan harus milih, milihlah yang makruh. Kalau harus memilih. Ya, karena makruh lebih ringan daripada yang haram. Taib. Kalau orang di antara dua pilihan, haram dengan haram, pilihlah yang lebih ringan haramnya. Contoh, ada orang darurat harus makan, tapi pilihannya bangkai. Ada bangkai babi atau anjing, ada bangkai ayam. Podo-podo haram, sama-sama haram. Dua-duanya bangkai, haram. Bangkai anjing sama bangkai ayam, mana yang dipilih? Bangkai ayam. Atau bangkai anjing? Bangkai ayam. Lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena kalau bangkai anjing atau bangkai babi, dia haramnya kuadrat. Satu karena babi atau karena anjing, dia nggak bangkai saja, udah nggak boleh. Apalagi bangkai. Kalau ayam, dia kalau nggak bangkai, halal apa tidak? Halal. Baik. Ada orang tadi, misalkan apa jenenge? Keselak malu, kesedak. Nah, nyari-nyari minuman yang halal nggak ada. Pilihannya cuma dua, bir sama air kencing. Ayo, ini jenenge pilihan, ini kan praktek. Ayo, milih yang mana? Milih bir apa pipis? Dua-duanya haram. Apa pipis saya kan Pak EDW. Dua-duanya haram. Tapi di sini yang paling ringan adalah apa? Bir. Nah, ya lebih ringan. Itu pun secukupnya saja. Yang penting dia nggak mati. Ya, kenapa? Satu, karena kalau khamr itu masih diperselisihkan tentang najis tidaknya. Betul dia haram, tapi najis atau tidak itu masih diperselisihkan. Berbeda dengan air kencing, tidak ada perselisihan dengan para ulama bahwa itu najis. Yang kedua, kalau kencing itu jelas menjijikkan. Ya, kalau khamr ya tidak menjijikkan. Tidak menjijikkan. Kalau kencing menjijikkan. Makanya nggak boleh ya berobat dengan air kencing. Ono sing sebagian berobat pakai air kencing. Ini kalau matanya sakit ya suruh raup karo pakai air kencing. Pemeneng be bangun tidur katanya, saya anget-anget. Nggak tahu itu khurafat dari mana itu. Itu khurafat itu ya, jangan dipercaya itu. Taib. Kita lanjutkan. Al-qaidatus sadisatu, kaidah yang ke-6. An-niyatu wal islamu wal aqlu wat tamyizu syartun li sihhati jami'il a'mal illa at-tamyiza fil haji wal umrah war riddatu tubtilu sa'iral a'mal. Niat, Islam, berakal dan tamyiz merupakan syarat sahnya semua amalan ibadah kecuali tamyiz dalam haji dan umrah. Adapun kemurtatan maka membatalkan semua amal. Jadi ini syarat sahnya semua ibadah itu ini. Satu, niat.
Innamal a'malu bin niat. Tidak diterima amal ibadah, baik sholat, baik puasa, kecuali apabila dengan niat. Tanpa niat tidak diterima oleh Allah SWT. Syarat yang kedua adalah Islam. Orang kalau beribadah tapi dia nggak Islam, nggak diterima. Ya, ada orang non Muslim misalkan puasa, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang non Muslim sedekah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedekahnya, sampai dia masuk Islam. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Ya, dan tidak ada yang mencegah tidak diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kafir ya percuma ya. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Syarat yang ketiga adalah berakal. Adapun orang gila maka tidak diterima. Rufi'al qalamu an salasah. Nabi mengatakan diangkat pena itu dari 3 orang. Yang pertama, anis sobiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang kedua, wa anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur, ngigau, ngelindur sampai dia bangun. Yang ketiga, ya, wa anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai dia sadar, waras. Ada orang gila sholat misalkan, nggak diterima tuh, karena nggak ada niat dia. Orang gila nggak bisa niat, nggak diterima. Ada orang gila puasa, nggak diterima. Tidak diterima. Taib. Wat tamyiz. Tamyiz itu artinya dia anak kecil yang sudah bisa membedakan. Oh, dia sudah mumayyiz, maksudnya sudah bisa membedakan. Apa patokannya sudah membedakan itu? Sebagian ulama mengatakan patokannya umur, yaitu 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun berarti apa? Dia sudah sah. Misalkan anak kecil, kalau belum umur 7 tahun berarti belum sah. Ada anak kecil misalkan umur 2 tahun, 3 tahun ngikuti ibunya di rumah, Allahu Akbar, ruku, habis itu kabur. Ya. Sah apa tidak itu salatnya? Tidak sah. Kalau belum mumayyiz tidak sah. Tapi kalau sudah mumayyiz, sudah ngerti ya, umur 7 tahunan, nah itu berarti sudah sah, walaupun belum wajib dia. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melatih anak-anak kecil untuk apa? Sholat ketika sudah umur berapa? 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Berarti sholatnya sudah sah itu umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka kalau 10 tahun nggak mau sholat. Padahal mereka belum balik itu. Kalau balik itu umur berapa? 15, rata-rata 15. Ya, ada yang sebelum itu tapi patokannya 15 kalau umur ya. Kalau umur 15. Kalau dia sudah mimpi basah atau sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, ya, maka itu sudah balik. Atau kalau wanita kalau dia sudah haid berarti sudah balik. Tapi kalau usia patokannya adalah 15 tahun. Ya, usia patokannya adalah 15 tahun. Tapi kalau tamyiz itu beda dengan balik. Ya, anak kecil misalkan tadi 7 tahun sudah mumayyiz tapi belum balik. Dia belum wajib, tapi kalau sholat sah. Ya, sholat sah. Nah, syartun li sihhati jami'il a'mal, niat, Islam, berakal, tamyiz, ya, itu adalah syarat sahnya semua amal ibadah. Semua amal ibadah. Puasa misalkan, sebentar lagi kita menyongsong bulan suci Ramadan, mari kita persiapkan ya dengan banyak doa, dengan kita ngaji tentang hukum-hukum seputar puasa. Insya Allah untuk bulan berikutnya nanti akan bahas tentang bekal puasa. Kemudian kita persiapkan juga dengan apa? Melatih sejak sekarang, kita latih ya dengan amal-amal ibadah ya, sholatnya, ngajinya, sodakohnya, kita latih sejak sekarang supaya nanti ketika Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa. Nah, orang puasa berarti tidak sah puasanya kecuali
apabila memenuhi syarat-syarat ini. Satu, dia berniat. Kalau nggak niat puasa, maka tidak sah. Cuma perlu diperhatikan, niat itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu untuk dilafatkan. Nawaitu sauma hodin fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Atau nawaitu sholatal asri, ya, fardhan lillahi ta'ala adaan lillah fi masjid al-ikhlas Surabaya, ya, misalkan. Nah, kono itu nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nggak ada contohnya. Dulu pernah ada diceritakan ada seorang di Masjidil Haram, dia melafatkan niat, nawaitu sholat ad-duhri arba'a raka'atin fardhan lillahi ta'ala fil Masjidil Haram khalfal imam as-Syekh Sudais. Lengkap udah. Nggak taunya ketika mau takbir, sampingnya ngomong, Pak, sebentar, ada yang kurang. Apa? Hari sama tanggalnya belum. Hari sama tanggalnya belum. Baik. Ini yang pertama. Syarat yang kedua yaitu Islam. Kalau ada orang yang non Muslim puasa, nggak sah. Kadang ada yang ikut-ikutan ya, non Muslim itu nggak sah. Sampai dia masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian harus berakal. Kalau ada orang gila, misalkan ikut puasa, nggak sah. Ya, nggak sah. Yang ketiga harus mumayyiz. Tadi, mumayyiz umur berapa? 7 tahun. Ya, umur 7 tahun. Kalau dia misalkan masih umur 3 tahun, 4 tahun, ya, maka tidak sah. Kalau belum ngerti, ya, belum ngerti, belum mumayyiz. Ya, belum mumayyiz. Lagian sakno ya, umur 3 tahun, 4 tahun puasa, ya, tambah mati kok. Nah, makanya kita pun kalau sudah mumayyiz pun jangan diwajibkan ya, tapi dilatih semampunya dia. Tapi jangan maksa. Anak wis megap-megap Senin Kemis, pokoknya kudu poso, jangan dipaksa. Kita boleh melatih, boleh, tapi itu belum wajib. Ya, belum wajib. Wajibnya kapan? Kalau sudah balik. Balik itu kalau sudah 15 tahun ke atas. Baik. Tapi kalau misalkan ada anak 7 tahun sudah puasa dan dia sanggup juga, misalkan, sah apa tidak puasanya? Sah. Karena dia sudah mumayyiz. Jadi bedakan antara sah dengan wajib. Ya, beda antara sah dengan wajib. Anak kecil umur 7 tahun sholat, puasa udah sah. Tapi apakah sudah wajib? Belum. Berarti beda antara wajib dengan sah. Ya, baik. Kecuali tamyiz dalam haji dan umroh, maka ini bukan syarat. Ini khusus dalam masalah haji dan sama umroh. Kalau umroh itu, walaupun anak sampean bayi ikut umroh, itu sah. Tidak disyaratkan apa? Mumayyiz. Karena dulu ada dalam sebuah hadis, ada seorang ibu bawa bayinya, kemudian tanya kepada Rasulullah, Ali hadza hajjun, wahai Rasulullah, sahkah haji anak ini? Ya, qala na'am walaki ajr. Kata Nabi apa? Ya, sah, dan kamu juga dapat pahala. Padahal itu masih kecil, hajinya sudah dianggap sah oleh Nabi. Ini khusus untuk haji dan umroh. Selain daripada itu, maka syarat sahnya adalah mumayyiz. Wariddatu tubtilu sa'iral a'mal. Adapun riddah murtad, maka ini membatalkan semua amal. Naudzubillah ya. Kalau ada orang Islam kemudian murtad, ya. Dan ini ada beberapa, terutama di kalangan artis ya. Kadang ada yang sudah Islam malah murtad karena pasangannya atau karena salah pergaulan, ya. Nah, ini membatalkan semua amalnya. Naudzubillah. Sholatnya dia, puasa dia, umroh dia, bacaan Quran dia, sedekah dia. Kalau dia sudah murtad, ludes semuanya. Kayak orang sudah bikin skripsi 1000 halaman terus kena virus, ludes. Ya. Terus pegel-pegel, nggak ada faedahnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatan. Ya, kayak orang sholat terus mau salam tiba ngentut, batal. Ya. Nah, ini orang yang murtad, naudzubillah.
sangat berbahaya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum." Orang yang murtad di antara kalian dari agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka batal amal-amal mereka. Ya, semoga Allah SWT meneguhkan kita di atas Islam dan mematikan kita semuanya di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kita pindah kaidah yang berikutnya, al-qaidatus sabiatu, kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh. Mukhalafatul kuffari masyru'atun, menyelisihi orang-orang kafir itu disyariatkan. Ini kaidah yang sangat penting nih. Kita sebagai umat Islam harus tampil beda dari orang kafir. Ojo malah ikut-ikutan, lata sama orang kafir. Kita sebagai orang Islam harus bangga dengan prinsip agama kita. Ya, punya prinsip orang itu, jangan ikut-ikutan. Islam memuliakan kita. Jangan malah kemudian kita malah beralih kepada agama-agama yang lain. Kata Umar bin Khattab, "Innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtahil izzata bi ghairihi." Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita tidak akan mulia tanpa Islam. Ya, tanpa Islam. Makanya syariat Islam menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang kafir. Menyelisihi orang-orang kafir. Melarang kita tasyabbuh. Apa tasyabbuh itu? Menyerupai orang-orang kafir. Dalam hal-hal yang khusus, ya perhatikan ya. Yang namanya tasyabbuh yang dilarang itu adalah menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang merupakan ciri khasnya mereka. Kalau bukan ciri khasnya nggak apa-apa. Ada orang kafir misalkan pakai mobil, ya kita pakai mobil juga nggak apa-apa, itu bukan ciri khas. Bukan ciri khas. Ya, ada orang kafir misalkan pakai songkok nasional, kita pakai songkok nasional, ya nggak apa-apa. Itu bukan ciri khas. Tapi kalau misalkan pakai salib, kalung salib, ini ciri khas. Nggak boleh bagi kita untuk apa? Menyerupai. Karena itu adalah ciri khasnya. Atau apa itu yang biasanya kalau pas Natalan itu, yang baju apa? Yang merah itu loh. Nah itu nggak boleh itu, karena itu ciri khas. Hal-hal yang merupakan ciri khas tidak boleh bagi kita untuk apa? Menyerupai mereka. Perayaan-perayaan mereka. Makanya nggak boleh umat Islam ikut-ikutan Natal, nggak boleh. Karena itu ciri khasnya mereka. Nah, sekarang umat Islam kadang ada yang ikut-ikutan, ya, malah ikut Natal anak gereja, ya, atau jagain, ya, atau mengucapkan selamat Natal. Ini nggak boleh. Ini masuk dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Islam menganjurkan kepada kita untuk beda dengan orang kafir. Ya, dalam masalah puasa, dalam masalah sholat, kita dianjurkan untuk beda. Contoh, Nabi bersabda dalam masalah puasa ya, faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang-orang kafir itu makan sahur. Makanya kita jangan malas untuk sahur, karena itu pembeda antara kita dengan orang kafir. Orang kafir nggak pakai sahur. Ya, orang kafir nggak pakai sahur. Demikian juga kalau sudah waktunya berbuka kita segera. Karena orang-orang kafir mereka nunggu bintang di langit, bukan adzan maghrib, bukan terbenamnya matahari. Ya, itu pembeda-pembeda seperti itu kita harus menyelisihinya. Dalam masalah haji Rasulullah SAW juga demikian, menyelisihi orang-orang kafir. Dulu mereka wukufnya bukan di Arafah, Rasulullah wukuf di Arafah. Ya, tampil beda. Ya, setelah di Arafah Rasulullah di Masjidil Haram, tampil beda. Ya, dengan orang-orang kafir. Jadi kita dianjurkan untuk menyelisih orang-orang kafir. Ya, menyelisih orang-orang kafir. Dalam hal-hal kita dilarang untuk tasyabuh mereka dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Sebagaimana kita dilarang menyerupai setan. Kita nggak boleh. Yang nggak boleh kita tiru itu satu, orang kafir jelas. Yang kedua, setan, nggak boleh.
Makanya Nabi SAW melarang kita makan sama minum pakai tangan kiri, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Ya, kita nggak boleh tasabuh sama setan, nggak boleh ya tasabuh dengan setan. Anehnya kita malah kadang cari-cari sensasi, rawon setan. Padahal kita itu suruh menyelisihi gitu. Jangan malah niru-niru gitu ya. Cari sensasi, rawon setan, sambal jahanam, tahu iblis, dan sebagainya. Nah, itu perlu dihindari ya. Penamaan-penamaan seperti itu. Yang kedua juga binatang. Kita nggak boleh menyerupai apa? Binatang. Makanya dalam sholat kita nggak boleh ketika sujud itu ya lengan tangan kita ini nempel di lantai, karena itu menyerupai apa? Anjing. Ya, anjing itu binatang yang najis, binatang yang jelek. Ya, binatang yang jelek. Makanya sering dijadikan perumpamaan untuk sesuatu yang terlarang. Seperti kata Nabi SAW, al-aidu fi hibatih, orang yang memberi kemudian ditarik lagi, itu seperti apa? Kal kalbi yalhas, seperti anjing yang muntah kemudian apa? Makan lagi muntahannya. Sering dijadikan perumpamaannya. Makanya tidak etis menganalogikan sesuatu yang mulia dengan apa? Anjing. Kayak sekarang yang lagi rame ya. Nah, itu komunikasi yang buruk ya. Walaupun mungkin kita yakin ya maksudnya tidak seperti itu ya, tapi kadang pelafatan kalimat, apalagi kalau itu adalah public figure ya, itu perlu hati-hati ya, perlu hati-hati karena sekarang ini zaman Masya Allah kadang ngomong dikit bisa jadi heboh ya, jadi heboh. Nah, selanjutnya kaidah yang ke-8, adz-dzakaru kal unsayaini fi masaila. Perempuan itu separuhnya pria dalam beberapa masalah. Seperti dalam masalah apa? Warisan. Seperti dalam masalah akikah. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa hukum asalnya laki dan perempuan dalam agama Islam ya, dalam masalah hukum-hukum syariat itu disamakan. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi hukum asalnya tidak ada bedanya antara laki dengan perempuan dalam masalah amal ibadah, dalam masalah pahala, ya. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Kalau ada dalil yang membedakan, baru kita bedakan. Oleh karenanya, sholat misalkan, hukum asalnya sholat, tata cara sholat pria dengan wanita sama. Siapa yang membedakan, dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Kalau ada yang mengatakan, misalkan cara mengangkat tangannya ketika sholat antara pria dengan wanita itu beda, ya. Siapa yang mengatakan seperti itu berarti dia diminta untuk mendatangkan dalilnya. Sebagian ada yang membedakan, atau ketika sujud, ya, kalau laki-laki kan suruh agak merenggangkan, ya. Katanya kalau perempuan tidak, ya. Seperti itu dibutuhkan untuk mendatangkan apa? Dalil. Karena hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Kecuali kalau ada dalilnya, baru kita bedakan. Contoh misalkan apa tadi? Warisan. Warisan dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Perempuan itu jatahnya adalah separuh dari laki-laki. Ya, separuhnya laki-laki. Kalau misalkan laki-lakinya dapat 1 miliar misalkan, berarti kalau perempuan cuma dapat setengah, ya, 0,5 miliar saja. Dolim dong Ustaz, nggak adil dong kepada wanita.
Siapa bilang Allah itu zat yang maha adil? Ya, coba kita bandingkan sejarah terlebih dahulu. Ada sebagian orang itu menggugat, wah ini nggak adil, masa perempuan cuma dapat separuh daripada laki-laki. Islam itu sudah sangat adil. Dulu sebelum syariat Islam datang di masa jahiliyah, perempuan itu nggak dapat jatah apa-apa. Mereka nggak dapat jatah apa-apa dalam warisan itu. Datang agama Islam ngasih berapa? Separuh. Itu sudah sangat adil sekali, karena sudah menyelamatkan mereka dari apa? Penindasan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita pikir baik-baik. Perempuan dapat, misalkan kalau dalam tadi ya, dapat 0,5 M, laki-lakinya dapat 1 M. Itu yang paling beruntung adalah yang perempuan. Kenapa, Bro? Karena perempuan tidak ada kewajiban nafkah. Ya, sedangkan laki-laki berkewajiban untuk mengeluarkan nafkah. Bangun rumah, itu kewajibannya laki-laki. Ya, uang belanja itu kewajibannya laki-laki. Jadi mungkin kalau dia punya uang 1 M, entek duitnya, cepet. Kalau perempuan dia nggak ada kewajiban, nggak ada kewajiban nafkah, nggak ada kewajiban ini. Dia eman-eman bisa. Ya, yang laki-laki habis untuk kebutuhan ini kebutuhan itu, yang perempuan apa? Utuh masih. Karena dia nggak ada kewajiban untuk. Inilah keadilan agama Islam. Taib. Contoh yang lain misalkan akikoh. Disebutkan di dalam hadis, lil gulami syatan, anak kecil itu akikohnya berapa? 2 kambing. Walil jariyati syah, kalau perempuan jatahnya 1 kambing. Berarti di situ dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Ya, karena memang kalau laki-laki itu lebih utama ya, sehingga syukurnya lebih banyak juga. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa laysa dzakaru kal unsa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin daripada wanita. Ya, tidak sama antara laki-laki dengan wanita. Wanita tetaplah wanita, ya, di mana laki-laki lebih utama dari wanita. Secara umum demikian. Baik, kita lanjutkan kaidah yang ke-9, al-qaidatu at-tasiyah. Kaidah yang ke-9. Idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahid wastawat af'aluhuma uktufiya minhuma bi fi'lin wahid. Apabila 2 ibadah berkumpul dan 1 jenis perbuatannya, maka boleh digabung dengan 1 perbuatan. Ini juga kaidah yang sering kadang ditanyakan. Ya, ini yang disebut dengan kaidah tadahul. Kaidah ad-tadahul. 2 ibadah jenisnya sama tapi dilakukan dengan 1 niat, itu cukup. Contoh? Ya, contoh misalkan ada orang sholat, dia masuk masjid, ya, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Niatnya sholat tahiyatul masjid dan sholat rawatib. Boleh? Boleh. Ya, kenapa? Karena 1 jenis, sama-sama sholat, sama-sama 2 rakaat. Ya, taib. Puasa, misalkan ada orang puasa Senin Kemis, kemudian berbarengan dengan itu juga kebetulan ada puasa Asyura misalkan, akhirnya dia niatnya 2, puasa Asyura plus puasa Senin Kemis. Boleh? Boleh, tidak mengapa. Ya, taib. Ada orang misalkan hadasnya macam-macam. Ada hadas karena karena kencing, ngentut pisan, misalkan. Taib. Wudunya cukup sekali atau 3 kali? 3 kali karena 1 yang kedua karena
kencing. Yang ketiga karena ngentut. Atau cukup sekali saja? Cukup sekali. Itu namanya menggabung. Menggabung. Niatnya satu. Satu untuk satu paket. Ya. Taib. Contoh yang lain biasanya sering ditanyakan juga, ada orang nyembelih niatnya akikoh dibarengkan dengan kurban. Nah, boleh apa tidak? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama membolehkan karena digabung antara akikoh dengan karena kaidah ini. Salah satu alasannya adalah kaidah ini. Ini kalau yang menguatkan boleh, berarti pakai kaidah ini. Sebagian para ulama mengatakan apa? Tidak boleh karena beda, sebabnya beda. Ya. Baik. Apalagi? Contoh yang sering juga adalah ketika kita masuk dalam sholat, kemudian imam posisi ruku. Kita masuk masjid, imam kondisinya apa? Pas ruku. Kalau kondisi ruku, itu kan sebenarnya ada 2 kali takbir ya. Takbir yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbiratul intiqal untuk ruku. Berarti mestinya 2. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar untuk ruku. Begitu ya. Taib. Bagaimana kalau cuma 1 takbir saja, tapi niatnya 2. Takbiratul ihram sekaligus takbiratul intiqal. Boleh apa tidak? Nah, ini kembali kepada kaidah ini. Ya, pendapat yang kuat adalah boleh. Jadi sekali takbir niat dia 2. Niatnya takbiratul ihram dan niatnya takbiratul intiqal. Ya, takbiratul intiqal. Kalau dia niatnya 2, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, maka boleh. Jelas? Nah, jadi ini makna dari kaidah ini. Apabila 2 ibadah yang satu jenis berkumpul dan sama perbuatannya, maka cukup dengan 1 perbuatan saja. Dengan keumuman hadis innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niat. Tapi selanjutnya al-qaidatul asyirah, kaidah yang ke-10. Al-ibratu bil ghalib wala ibrata bin nadir. Yang menjadi standar adalah yang terbanyak. Ghalib itu yang terbanyak. Wala ibrata bin nadir, dan yang jarang maka tidak dianggap. Maka tidak dianggap. Contohnya tadi ketika kita mengatakan orang yang safar itu boleh untuk mengqashar dan menjamak. Orang yang safar, bepergian jauh, boleh untuk mengqashar dan boleh untuk apa? Menjamak. Kenapa? Karena safar itu biasanya orang apa? Pegel. Gitu kan? Berat. Taib. Kalau ada yang mengatakan, aku safar tapi gak pegel, apakah tetap disyariatkan qashar? Iya, disyariatkan qashar. Ya, seperti sekarang orang safar dengan apa? Pesawat. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa. Allah tahu bahwa nanti akan ada pesawat. Tapi tetap disyariatkan bagi kita untuk apa? Qashar walaupun apa? Safar. Ya, ketika kita safar. Walaupun Allah tahu bahwa nanti akan ada pesawat, walaupun nanti ada mobil pribadi, ya, ASEAN misalnya. Nah, jadi orang itu atau sesuatu itu dihukumi secara apa? Ghalib. Ghalib itu kebanyakan. Kalau misalkan jarang-jarang maka itu tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Baik. Kaidah yang selanjutnya al-qaidatul hadiyah asyar, kaidah yang ke-11, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Ini kaidah penting nih. Salah satu di antara 5 kaidah besar. Ya. Di antara dalil kaidah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk."
tinggalkan yang meragukanmu, ya, dan menuju apa yang tidak meragukanmu. Tinggalkan yang meragukan, menuju yang tidak meragukan. Karena Islam itu pengen kita hidup dalam keyakinan, kepastian, bukan keraguan-keraguan. Karena kalau keraguan itu nanti nggak nyaman, nggak mantep, ya. Tapi kalau kita hidup dalam kenyamanan itu tenang. Taib. Penerapan kaidah ini banyak sekali. Baik dalam toharo, baik dalam sholat, baik dalam muamalah, ya, jual beli, dalam pernikahan. Contoh misalkan orang dalam toharoh, ya, ada orang tadi wudhu, misalkan tadi wudhu, sudah wudhu untuk sholat asar, ternyata dia sampai di sini nunggu sampai maghrib. Maghrib akhirnya ragu-ragu, aku tadi sudah batal apa belum ya? Hukum asalnya apa? Batal apa tidak? Tidak. Jadi tetap sholat pakai wudhu tersebut nggak apa-apa. Yakin la yazulu bisa. Hukum asalnya kembalikan kepada yang yakin. Yang yakin dia nggak batal. Taib. Orang sholat, kadang ada orang sholat itu kemudian was-was. Aku tadi ngentut apa enggak ya? Ya, kerucuk-kerucuk ya wetenge. Tiba-tiba luwe wetenge. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan apa? Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'am la fala yahrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kalau ada orang sholat di antara kalian, kemudian dia ragu-ragu, ya, di perutnya, apakah keluar angin atau tidak, jangan dia membatalkan sholatnya sampai dia betul-betul apa? Mendengar suara kentutnya atau mencium aroma baunya. Kalau mendengarkan suara kentutnya, insya Allah biasanya paham. Oh iya, suaraku iya. Ya, atau mampu misalnya. Tapi kalau hukum asalnya jangan dia mengatakan batal. Hukum asalnya demikian. Sampai dia betul-betul apa? Yakin. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, penting di sini kita mempraktekkan kaidah ini dulu. Ya. Tadi dalam masalah sholat sudah. Taib, kita masalah muamalah. Ada orang punya hutang, ragu-ragu, wis bayar gurung ya hutangnya. Hukum asalnya? Wes lah. Hukum asalnya? Belum bayar. Jangan bilang wes lah. Husnudzon. Ini husnudzon yang bukan pada tempatnya. Hukum asalnya antum belum bayar. Belum bayar. Berarti wajib bayar hutangnya. Sampai ada bukti bahwa antum sudah bayar. Kalau antum bisa membuktikan, misalkan ada kwitansi, ada saksi, ya. Kalau nggak ada, berarti hukum asalnya belum. Kan kadang-kadang ada persengketaan ya. Ya, aku sudah bayar. Yang dihutangi ngomongnya apa? Belum. Kapan antum bayar sama saya? Nah, yang dimenangkan siapa? Hukum asalnya belum bayar. Sampai dia betul-betul membawakan bukti. Baik, masalah pernikahan. Ada jomblo misalkan, dia ragu-ragu, aku sudah nikah belum ya? Kowe wis rabi kurung ya? Ya. Hukum asalnya belum. Ya. Jangan halu gitu ya. Nah. Sampai ada bukti bahwa antum sudah nikah. Sebaliknya, kalau ada orang sudah nikah dengan pernikahan yang sah, terkadang ada was-was. Saya sudah cerai belum? Berarti hukum asalnya apa? Belum. Belum. Ini penting, kita kembalikan kepada hukum asal supaya kita terhindar dari was-was. Ya, dulu pernah ada diceritakan dalam buku Al-Imam Ibnu Baz, Durusun wa Ibar, ada seorang pernah datang kepada Syekh bin Baz. Tanya dia, "Ya Syekh, aku ragu-ragu, aku sudah menceraikan istriku apa belum?" Kata Syekh bin Baz, "Belum." Berarti dia hukum asalnya adalah tetap istrimu.
Besok datang lagi. Ya Syekh, aku ragu-ragu. Saya sudah menceraikan istri saya apa belum? Kata Syekh bin Bas, belum, hukum asalnya dia tetap istrimu. Besok kalau kamu tanya begini lagi tak pentung kamu. Ya. Jadi hukum kita kembalikan kepada hukum apa? Asal. Karena kalau kita mengikuti was-was nanti jadinya apa? Sakit nanti, penyakit. Ada ya penyakit, orang terkena penyakit was-was itu ada. Ya. Ada. Saya pernah mendapati sendiri ada orang yang kena was-was sebelum sholat itu, masya Allah, mau takbiratul ikhram aja susah. Nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Ya benar. Ini ada seperti itu. Kasihan kadang lihat seperti itu ya. Ya, betul ada. Pernah ada orang yang kena was-was, ya mau ngomong Allahu Akbar jadinya bukan. Dia mengatakan nawaitu ya, pakai nawaitu sholat dhuhri gitu. Tapi kena was-was. Jadinya adaan lillah, mau baca adaan lillah karena dia kena was-was, adzaan lillah. Jadi dzal. Itu maknanya kalau dalam bahasa Arab sudah berbeda. Kalau adaan pakai dal itu menunaikan sholat ini karena Allah. Tapi kalau dzal, adzaan, itu artinya menyakiti Allah. Makanya pernah ada orang yang pas seperti itu was-was, adzaan, pinggirnya ngomong, adzaan lillah wal malaikati wan nasi ajmain. Menyakiti Allah, menyakiti malaikat dan semua manusia. Ditambahin. Kesel ya. Baik. Pernah juga dulu ada diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi, ada orang kena was-was. Dia mau berwudu aja susah. Di masjid kena was-was. Jangan-jangan ada bangkai tikus. Gak jadi. Pergi ke tempat sumur lagi, jangan-jangan sumurnya ada bangkainya. Akhirnya dia pergi ke tengah laut. Jebur wisan. Setelah selesai, dia tanya kepada salah seorang ulama namanya Ibnu Aqil. Wahai Imam, apakah saya sah mandi saya apa belum? Kata Imam Ibnu Aqil, enggak sah mandimu. Loh, kok bisa sih? Ya, karena Nabi bersabda, rufi'al qalamu an salasa. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya wa anil majnuni hatta yafiq. Orang gila sampai sadar. Kalau ada orang jebur ke laut kok masih nanya, saya sudah mandi apa belum? Berarti apa? Gak waras. Ya. Nah, jadi kita kembalikan kepada hukum asal. Makanya penting ya kita belajar kaidah ini, kembalikan kepada hukum asal. Contoh, hukum asal masalah dunia apa? Boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada orang debat misalkan tentang ya pentol halal apa haram? Halal. Siapa yang mengatakan haram dia dituntut mendatangkan dalilnya. Kalau ada yang bilang kopi haram, suruh dia untuk mendatangkan ya dalilnya. Karena ini masalah dunia, masalah makanan, hukum asalnya boleh. Ya, baik. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya haram sampai ada dalil yang menetapkannya. Ada orang misalkan berselisih pendapat tentang perayaan Isra Mi'raj. Ada yang bilang ini disyariatkan, ada yang bilang tidak. Ini masalah ibadah atau masalah dunia? Masalah ibadah. Kalau masalah ibadah berarti hukum asalnya nggak boleh. Siapa yang menetapkannya berarti dialah yang dituntut mendatangkan dalil. Ya, ada nggak dalil yang menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab? Itu pertama. Kalaupun tanggal 27 Rajab, sekarang ada nggak dalilnya bahwa Nabi dan para sahabat dulu merayakannya? Kalau sampean bisa menjawab 2 itu tadi, berarti ayo kita merayakan. Karena itu ada dalilnya. Tapi kalau nggak bisa mendatangkan berarti ya tidak boleh bagi kita untuk ya melakukannya. Baik. Hukum asal masalah apalagi? Hukum asal masalah makanan tadi sudah. Hukum masalah air. Hukum asalnya apa? Suci. Ada air apa namanya? Air mustakmal, air yang pernah digunakan. Seperti ibu-ibu biasanya habis mandikan anaknya, itu kan terus ada bekasnya itu ya, yang dipakai itu di baknya. Terus mau dipakai untuk mandi lagi sama
bapaknya, boleh apa tidak? Wah, enak, saya anget iki. Misalkan habis bayi itu kan biasanya apa? Saya anget gitu ya. Wah, enak. Ya. Boleh dipakai? Ya, boleh. Siapa yang mengatakan nggak boleh, dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Karena hukum asal air adalah suci dan mensucikan. Ada sebagian yang berpendapat air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Mana dalilnya? Ya, hukum asal air adalah suci dan mensucikan. Siapa yang mengatakan air itu suci tapi tidak mensucikan atau air itu najis, dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Ya, jadi kembali kepada hukum asal. Taib. Yang terakhir, kaidah yang ke-12, al-qaidatus tsani asyar. Kaidah yang ke-12, al-urfu wal adah yurja'u ilaihi fi kulli hukmin hakama bihi syari' wa lam yahuddahu bihaddin. Urf dan adat menjadi patokan hukum dalam masalah hukum yang belum ada batasannya dalam syariat. Ini juga termasuk 5 kaidah besar. Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai apa? Hukum. Di sini juga dapat kita ketahui bahwasanya Islam itu bukan anti adat, bukan anti tradisi, budaya, kearifan lokal, tidak. Bahkan itu dijadikan sebagai kaidah. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah wanita itu dengan baik secara urf. Ya, secara urf. Misalkan kalau ada istri sakit diobatkan. Itu secara urf termasuk berbuat baik kepada istri. Jangan bilang mana dalilnya. Kalau istri sakit suruh ngobatkan, mana ada dalilnya? Akhirnya nggak mau diobatkan, dia nggak mau ngobatkan istrinya. Kalau sakit dibalik nona oni mertua. Ya, kenapa? Pas ditanya, oh dibalik no, nggak ada dalilnya, perintahnya kalau istrinya sakit suruh ngobatkan, itu nggak ada. Ya, ayat tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri kamu dengan baik secara urf. Secara urf itu apa yang dipandang baik oleh masyarakat, berarti itu masuk. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Termasuk juga adalah dalam hal-hal yang tidak dibatasi oleh syariat. Maka dikembalikan kepada urf. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menafkahi istri, anak, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Nafkahilah ya istri anakmu. Dosa kita kalau enggak menafkahi istri anak. Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqub. Cukuplah orang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan ya orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Tapi ada enggak batasan berapa nafkah yang harus kita berikan kepada istri? Enggak ada. Terus patokannya apa? Urf. Nah ini, patokannya urf, patokannya adat. Sehingga beda-beda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman orang tua dulu, misalkan sehari 2.000 cukup kayaknya. Zaman dulu loh ya. Zaman dulu 2.000 itu cukup. Zaman sekarang 2.000 oleh sonduk pentol tak. Ya. Jadi jangan kemudian, wow bapak saya dulu, mbah saya dulu cuma 2.000 Pak. Nah, zaman dulu beda dengan sekarang. Ya, ini dikembalikan kepada urf. Sehingga berbeda-beda antara tempat, antara waktu, zaman berbeda-beda. Kota dengan desa nggak sama. Ya, nggak sama. Orang kaya dengan orang miskin, anaknya satu sama anaknya sulas, yo beda ya. Ya. Jadi dikembalikan kepada urf. Contoh yang lainnya safar. Safar itu kan membolehkan kita untuk tidak puasa, membolehkan kita qashar, membolehkan kita jamak. Tapi berapa jarak safar? Sekarang orang misalkan Surabaya, Malang, nah itu sudah termasuk safar apa belum? Ya, Surabaya Gresik misalkan,
Surabaya Jakarta, jelas ya siku. Ya. Jadi berapa jaraknya? Wallahu alam, nggak ada batasannya, tidak ada. Dikembalikan kepada apa? Uruf. Dikembalikan kepada uruf. Kalau uruf mengatakan itu sudah jarak safar, maka berarti safar. Kalau uruf mengatakan itu belum safar, berarti belum. Ya, sampean misalkan ke pasar toh, uruf mengatakan itu belum safar, ya, pasar toh. Ya, tapi kalau misalkan jauh ke Jakarta misalkan, persiapan bekal dan sebagainya, maka itu uruf mengatakan apa? Ya, safar. Jadi dikembalikan kepada uruf. Dan ini banyak masalah-masalah ini. Jadi adat itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya, nah, Islam tidak mengharamkan apa? Adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Boleh kita mau pakai batik, boleh pakai songkok, boleh sarungan, boleh. Ya, boleh. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Wah, ini udah adat istiadat. Kalau dilanggar, wah iki anti budaya, wah iki mau menghilangkan kearifan lokal. Ya, nah ini seringkali dibenturkan. Kalau sudah berbenturan antara agama dengan budaya, maka yang didahulukan adalah agama. Dengan kesepakatan para ulama. Ini disebutkan oleh As-Sarahsi dalam kitabnya Al-Mabsud. Setiap uruf yang bertentangan dengan agama, maka tidak dianggap. Uruf tersebut tidak dianggap. Misalkan di sebagian tempat ada, sebagian tempat ada yang menganggap sudah biasa orang itu di mana itu daerah mana itu ya, kadang cuma apa itu kalau yang pakaiannya cuman bagian kupul dan dubur saja, ya daerah mana itu, mungkin Kalimantan atau mana itu, ya seperti itu. Apakah kemudian ya dipertahankan? Tidak, ya. Atau sebagian orang, wah ini adat istiadat yang dulu nggak pakai jilbab, ini sudah budaya kita, ya tidak bisa dipertahankan kalau budaya tersebut bertentangan dengan syariat. Atau budaya tumbal sesajen, jangan dengan alasan budaya tumbal sesajen kemudian membolehkan. Tidak, kalau bertentangan dengan syariat maka tidak boleh dipertahankan. Ya, dulu Islam datang kepada masa jahiliyah. Jahiliyah itu punya adat istiadat juga, budaya juga. Ada yang disetujui, dibiarkan, ada yang diingkari, diluruskan. Kalau yang bertentangan diingkari, diluruskan. Kalau yang nggak bertentangan dibiarkan. Ya, nah ini faedah penting ya, karena sekarang juga banyak orang ingin mempertentangkan antara agama dan budaya. Islam tidak menentang budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kitab Qawaid Muhimmah wa Fawaid Jammah, ya kaidah-kaidah fikih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar jembatan bagi kita untuk lebih mendalami lagi ilmu agama, terutama tentang masalah fikih, ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Tapi ini ada apa ini? Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Kita tanya dulu. Taib, ini disiapkan oleh panitia. Siapa yang bisa jawab? Bersemilah Ramadan, ya bentar lagi Pak, persiapan Ramadan. Apa manfaatnya belajar kaidah fikih? Siapa yang bisa? Ya. Ya, untuk mengetahui permasalahan fikih yang luas. Si Cito. Tadi kayaknya 10 tadi ya. 4 ya. Ya. Apa lagi? Sudah, 1 toh? Oh ya, siap boys. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada semampu kalian. Mampunya si Cito ya. Ya, dia mampunya 1, nggak bisa 4 ya. Kalau 4 nanti nggak adil nanti. Baik. Tadi kita bahas juga niat itu ada 2 macam.
Siapa yang bisa? Niat ada dua macam. Nah, Pak, ketemu catatan nih, Pak. Niat al-amal dan niatul ma'mul. Apa niatul amal itu? Fungsinya apa? Oh, nggak kecatat itu. Yes, nggak apa-apa, Pak. Yes, nih. Fattaqullaha mastata'tum lagi. Yes. Taib. Tadi juga kita bahas, ya, kita bahas juga maslahat itu ada 3. Siapa yang bisa nyebutkan? Maslahat itu ada 3. Ya. Ya. Masya Allah, ya. Taib. Ya. Taib. Satu lagi. Taib. Kalau ada orang yang hutang, kemudian dia ragu-ragu sudah membayar apa belum? Sekurung pertanyaannya. Maka dia hukum asalnya adalah belum bayar utang. Apa kaidah fikih yang mendasari hal ini? Nah, ya. Belum selesai dong. Al yakin la yazulu bi syak. Yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Ya. Wes. Ya, kurang. Wes tak kayak. Nah. Taib. Satu lagi nih, ada satu lagi. Ada orang dihadapkan 2 pilihan, bangkai anjing ataukah bangkai ayam. Tadi suruh milih bangkai ayam. Apa dasar kaidah fikihnya? Hai Pak. Ini baik. Ya, betul. Ya, kalau berbenturan antara 2 yang haram, pilihlah yang paling ringan. Tayyib. Tayyib. Sudah? Ada pertanyaan? Atau sudah jelas semuanya ini? Ya. Kalau sudah jelas nih, besok jadi ahli fikih insyaallah. Oh ya, moga Pak. Tadakhul ya. Ya. Terus kenapa? Ya, tadi orang mendapati imam dalam keadaan ruku. Ya, pada dasarnya itu kan ada 2 takbir, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Kalau dia melakukan dua takbir, jelas ini nggak ada masalah. Itu yang paling sempurna. Takbiratul ihram. Dia Allahu Akbar, kemudian itu Allahu Akbar. Itu berarti dia melakukan 2 kali takbir. Itu nggak ada masalah itu. Udah jelas. Itu yang paling sempurna. Tapi kadang-kadang kan khawatir apa? Khawatir imamnya sudah mau naik, akhirnya cepet-cepet dia sekali takbir toh. Itu yang menjadi pembahasan kita. Boleh apa tidak? Ya, di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau niatnya dia cuma takbiratul intiqal saja, dia nggak pakai niat takbiratul ihram, maka nggak boleh. Ya, yang kedua, kalau dia niatnya 2, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, maka apa? Boleh. Ya, nah ini yang menjadi pembahasan kita kalau dia niatnya 2.
takbiratul ihram iya, takbiratul intiqal juga iya, maka ini sah. Ya, karena innamal a'malu bin niat. Adapun kalau niatnya cuma takbiratul intiqal saja nggak sah. Karena takbiratul ihram itu yang rukun. Takbiratul ihram itu yang rukun. Tapi kalau digabung dua-duanya tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam. Ya, Pak. Ya, sah. Hmm. Oh ya, ini pertanyaan bagus. Kalau ada anak yang sudah mumayyiz umur 7 tahun, sholat, puasanya sah, sholatnya sah. Cuma pahalanya dinggo sopo? Dinggo anake, apa dinggo orang tuane, apa dinggo Pak RT? Ya. Saya dulu pas masih kecil bilang gitu, oh ini pahalanya nanti untuk kepala desa kita ini, masya Allah. Taib. Pahala yang dilakukan oleh anak kecil adalah untuk dia, untuk yang melakukannya, yaitu anak tersebut. Ya, adapun hadis a'malus sabili walidayh, amalan anak kecil itu adalah untuk kedua orang tuanya. Hadis tersebut tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan oleh anak kecil adalah untuk dia. Pahalanya dia mendapatkannya. Ya. Orang tua dapat pahala kalau dia mendidik. Tapi bukan dapat pahala karena sholat, karena puasa, karena mendidik. Dia dapat pahala karena mendidik. Makanya tadi dalam hadis tentang haji tadi, seorang ibu yang membawa anak yang menanyakan, apakah sah haji anak ini? Wahai Rasulullah, kata Nabi apa? Sah. Dan kamu dapat pahala karena kamu apa? Yang membawanya, kamu yang mendidiknya. Jadi kalau orang tua mendidik, dia dapat pahala mendidik. Tapi kalau anak kecil, dia sholat, dia puasa, pahalanya untuk dia sendiri. Makanya enaknya anak kecil begitu. Dia kalau berbuat kebaikan, dapat pahala untuk dia. Kalau berbuat dosa, belum dicatat. Kata para ulama, anak kecil itu lahu la alaih. Kalau dia melakukan amal kebajikan, dicatat pahala. Kalau dia melakukan kemaksiatan, belum dicatat dosa. Ya, makanya jadi anak kecil aja enak. Kalau dia dapat pahala, dapat dia. Tapi kalau dapat melakukan dosa, belum dicatat ya. Rufi'al qalam, masih diangkat pena darinya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sudah? Kalau sudah kita tutup. Oh ya. Dengan niat, ya. Apa? Nggih. Hmm. 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 Iya. Ya. Taib, ini sebenarnya masalah terpaksa itu ada kaidahnya, terpaksa itu. Ya, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan wa mastuqrihu alaih. Allah itu mengampuni orang yang melakukan karena lupa, karena tidak sengaja, dan karena terpaksa. Ya, kalau tadi misalkan dipaksa untuk melakukan maksiat, maka itu tidak dicatat sebagai dosa. Cuma terpaksa itu ada kaidahnya, ada aturannya. Ojo dikit-dikit aku terpaksa ya. Terpaksa tapi enak. Wah, jangan sampai seperti itu. Ya, terpaksa itu ada orang sekarang banyak yang oh ini darurat, oh saya terpaksa. Padahal sebenarnya nggak terpaksa dia. Ya, ada orang sekarang pinjam ke bank misalkan untuk riba, ya, untuk bunga, ya. Alasannya untuk bangun rumah. Apakah bangun rumah adalah sesuatu yang darurat? Tidak.
Bangun rumah itu bukan darurat. Kenapa? Kita bisa ngontrak dulu. Kita bisa numpang di mertua indah dulu. Ya. Bukan sesuatu yang darurat. Darurat itu kalau kondisi kita apa? Ya, kalau enggak melakukan mati atau ada yang membahayakan pada diri kita, harta kita, nyawa kita, itu baru namanya terpaksa. Jadi terpaksa itu adalah sesuatu yang memang kita nggak bisa mengelak darinya, nggak bisa mengelak darinya, ya. Jadi ada patokannya orang itu dikatakan terpaksa. Kalau memang kita betul-betul terpaksa melakukan suatu dosa, tidak dianggap sebagai suatu dosa. Ya, misalkan diancam, kamu harus misalkan minum khamr, kalau enggak kamu saya bunuh. Akhirnya dia minum khamr karena terpaksa. Itu tidak dianggap sebagai apa? Dosa. Ya, karena dia melakukannya karena terpaksa. Tadi sudah kita contohkan. Contohnya, misalkan ada orang dipaksa untuk menceraikan istrinya. Ceraikan istrimu, kalau enggak kamu saya tembak. Akhirnya dia menceraikan istrinya. Jatuh cerai apa tidak? Tidak jatuh cerai. La talaqa fi ighlaq. Tidak jatuh cerai kalau orang itu kondisi akalnya tertutup. Orang kalau terpaksa tertutup, nggak bisa mikir. Ya itu nggak jatuh. Ya. Nah, taib. Kalau tadi kemudian ada orang yang terpaksa melakukan kebaikan, melakukan kebaikan. Apa dia nggak ada niat, nggak ada niat. Apakah dia mendapatkan pahala? Ya, kalau memang dia betul-betul terpaksa, betul, nggak ada niat, ya nggak dapat pahala, karena nggak ada niat. Innamal a'malu bin niat. Sebenarnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya. Makanya jangan terpaksa. Masa untuk kebaikan terpaksa? Ya, untuk ngaji kok terpaksa? Ya, jangan terpaksa supaya kita dapat pahala. Kalau kita terpaksa, ya nggak dapat pahala karena nggak ada niat. Ya, tapi banyak orang memang awalnya harus dipaksa. Untuk suatu kebaikan itu kadang harus dipaksa. An-nafsu katifli syabba ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yang fatimu. Hawa nafsu manusia itu seperti bocah kecil, anak bayi yang masih pengen terus nyusu sama ibunya. Kalau dilepas nggak mau, susah. Tapi kalau dipaksa, disapih, lama-kelamaan juga bisa. Jadi kadang sebagian orang memang perlu dipaksa supaya dia ngaji, supaya dia kadang itu untuk melatih dia. Anak-anak misalkan, ya kita perlu untuk melatih dia dalam artian pemaksaan bukan yang sampai kemudian kalau enggak kamu perlu pemaksaan melawan hawa nafsu maksudnya. Kita harus memaksa melawan hawa nafsu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, kami akan berikan hidayah kepadanya. Makanya jihad yang sesungguhnya adalah tatkala kita bisa berjihad melawan hawa nafsu kita. Al-mujahidu man jahada nafsahu wa hawa fi taatillah. Orang yang jihad yang sesungguhnya adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampailah kita sholat karena terpaksa. Iman nanti sholatnya nggak diterima sama Allah kalau terpaksa. Karena nggak ada niat. Orang ngaji taklim misalkan kalau terpaksa ya nggak dapat pahala. Tapi mudah-mudahan awalnya terpaksa. Tapi lambat laun kemudian apa? Ya terbiasa bahkan kemudian merasakan nikmatnya. Ya betapa banyak orang awal-awalnya terpaksa. Dilatih terus lama kelamaan dia merasakan lezatnya iman. Ya, makanya perlu kita melawan hawa nafsu kita. Tapi saya kira cukup itu yang bisa kita bahas. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.